kepada Pak Taufik. Silakan langsung jawab tadi, Pak. Saya ini agak lupa sedikit. Revisi tadi, soal revisi. Penambahan apa? Pengurangannya? Pengurangan. Saya sudah menjelaskan tadi bahwasanya penambahan saya adalah kalau saya itu adalah memiliki kesempatan melakukan revisi, maka saya akan memasukkan tambahan pasal tentang Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Tok, itu ya, titik. Itu. Yang ingin ditambahkan. Substansi yang 6 itu Saya tidak. Yang selebihnya kami juga ingin dengar sebenarnya Pak Taufik. Sikap ini kan direkam oleh warga. Orang Indonesia tahu, mendengar bagaimana Pak Taufik. Kalau saya ini adalah 12 tahun segala macam. Saya tidak ada ide tentang 12 tahun, tetapi yang saya pahami bahwa KPK itu adalah lembaga ad hoc. Itu saja. Kan ada ad hoc yang dikatakan Ibu Mega tadi. Ya. Ad hoc itu bisa ad hoc melulu seumur hidup selama Masih ada. Boleh. Anda setuju ad hoc itu? Jadi begini, bukan persoalan korupsi selamanya, tetapi saya di dalam RDP, saya mengatakan kepada lembaga-lembaga penegak hukum yang lainnya segera menjadi lebih baik. Apabila lembaga-lembaga ini telah lebih baik, maka lembaga-lembaga ad hoc itu tidak perlu ada. Menurut Anda untuk KPK? Selama itu adalah lembaga yang lain belum baik, masih diperlukan. masih menurut saya. Berarti Menurut Anda masih? kesimpulannya Sekarang Pak ini? Taufik tidak setuju dengan 12 tahun. Saya tidak ada ide tentang 12 tahun. Dari mana datangnya? Kan sudah saya katakan tadi, draft itu kan tidak ada Baik. sebelumnya, ya kan? Dan saya memberitahukan bahwa tidak ada kemudian pansus ataupun panja tentang ini yang telah terbentuk. Kalau Ya kan? pasal-pasal itu masuk, kira-kira Dalam memperkuat revisi Undang-Undang KPK atau belum KPK? Ya. Kalau pasal-pasal Pasal yang tadi diusulkan, nggak tahu dari mana asal-usulnya itu. begini, 12 tahun, kalau saya 50 itu miliar. tidak perlu berbicara tentang pasal-pasal itu. Tetapi ini kan suatu dibahas, ketika, Pak. ini saya perspektif saya. Suatu Oke. ketika kenapa? Suatu ketika kalau lembaga kepolisian dan kemudian kejaksaan itu sudah menjadi lebih baik, tentu saja saya setuju ini dibubarkan. Anda setuju untuk dibubarkan kalau dalam catatan Polri dan juga Kejaksaan lebih baik. Kalau tidak baik lagi nantinya muncul lagi, ad hoc lagi. Kalau tidak lagi, mungkin harus dibenculkan KPK yang kedua. Jadi ada 2 KPK yang katanya tidak ada masalahnya. Oke, kalau Mas Marji menilainya dari DPR sendiri sepertinya masih belum kompak. Ini kan baru awal kan, masih di tingkat balik dan masih balik sendiri kan juga belum ada keputusan bersama kan. Saya kira ini masih sangat prematur untuk kita kemudian mengatakan DPR setuju dan tidak setuju. Ya. Tetapi kemudian mendeteksi secara awal itu akan lebih baik. Dan saya kira 6 poin yang krusial tadi itu memang Pak Taufik memberikan kelegaan sepertinya tidak setuju dengan 6 poin penting yang menjadi wacana kita pada hari Kata ini. diselujupkan kalau menurut Pak Taufik. Karena itu akan membahayakan dan sangat tidak mendukung pemberantasan korupsi tadi itu. Tapi yang penting adalah bagaimana kemudian tidak ada a priori dari pihak eksternal kepada DPR yang antipati, yang kemudian seolah-olah DPR pengen membubarkan KPK. Saya kira DPR pun juga berkepentingan untuk adanya pemberantasan korupsi. Tetapi kemudian bagaimana berlaksana dengan secara fair, sportif, profesional, dan berintegritas. Tidak ada konflik antar lembaga penegak hukum. Baik, itu pasti juga orang juga setuju. Kalau dari Mas Donald? Bagaimana kemudian logikanya kita tidak akan a priori terhadap draft yang beredar seperti ini? Betul. Ini logisnya saja Pak. Kalau draft model seperti ini semua kita pasti tidak menolak. kita terlibat membahas di dalam. Pak, yang punya kewenangan memutus itu adalah mereka, Pak, 560. Kita publik tidak punya otoritas. Saya kemudian publik punya suara. Publik punya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 peran serta masyarakat sangat kuat. Betul. Yang terjadi apa? Terjadi apa dalam proses legislasi itu ditentukan secara berjenjang semuanya. Bahkan DPR sendiri 560 itu Justru tidak punya kuasa seluruhnya atas suaranya. Justru di Indonesia itu yang sangat kuat itu adalah LSM. Itu Bayangkan itu adalah setujulah keputusan yang itu adalah disetujui oleh paripurna. Itu gara-gara ditolak oleh LSM itu mentah kembali. Siapa sih yang Kalau kita ITW harus diperhatikan. jadi kalau kita lihat realitasnya, Mas, Baik. apakah kemudian seluruh anggota DPR 560 itu punya bulat atas keputusan ini? Anda tadi menyatakan Ditentukan fraksi, ditentukan ketum. Jadi baik, semua ditolak oleh berjenjang. LSM. Artinya untuk revisi Undang-Undang KPK ini masih ada kemungkinan juga. Kan tidak Begini, itu, Pak. itu ada 10 Tidak ada fraksi di sana. tolakan-tolakan dari masyarakat. Ada 10 fraksi di sana. Saya yakin antara fraksi yang satu dengan fraksi yang lain berbeda, tidak sama. Jadi jangan berpikir bahwasanya ini adalah sudah selesai persoalannya kalau misalnya di dalam perspektif
Pak Donald ini mungkin ini sudah kiamat persoalan dunia ini. Belum, masih terlalu jauh. Ini masih kalau kita mau beranjak 1 kilometer, ini baru melangkah itu adalah satu tindak. Dan kita tidak boleh berpikir fatalis seperti itu. Kita harus tapi pasal-pasal itu akan terus bergulir. Dan kita harapkan ICW dan lain-lainnya juga terus bergulir. Nah, itu. Kalau kita a priori bagaimana kemudian kita terlibat di dalam ya kan? Jadi jadi apa? Kalau kita lihat fungsinya kan fungsi legislasi antara kewenangan eksekutif dan legislatif itu dibagi sama rata oleh konstitusi, undang-undang dasar. Siapa yang bisa mengerem pemerintah dan siapa yang mengerem DPR? Yang mengerem DPR itu adalah publik. Tentu saya sepakat. Yang kami lakukan hari ini, saya datang ke acara Kompas adalah bagian juga kita menyuarakan aspirasi kita kepada pimpinan DPR, kepada DPR. Tapi apa yang terjadi hari ini, Pak? Kalau kita baca statement-statement anggota di DPR, we go ahead. Kita lanjut terus. Ya, apakah kita akan kemudian itu realitasnya. Inilah penyakit daripada LSM. Dia pukul rata orang lain semua jelek. Yang benar itu adalah LSM saja. Ini adalah penyakit yang telah lama kita tidak boleh memonopoli kebenaran. Memberi kepada orang lain. Saya sudah mengatakan dari tadi saya datang ke Kompas seperti Pak Donald. Ini menjelaskan posisi saya. Ya kan, posisi praksi saya. Dan bagaimana saya melihat persoalan itu. Kenapa dari tadi mengatakan ini DPR seperti itu? DPR seperti ini akan seragam semuanya. Kan sudah saya katakan. Baik, Pak bahwasanya antara fraksi dengan fraksi yang lain berbeda. Baik, tapi ini akan terus bergulir ya. Nanti rencananya akan terus bergulir revisi Undang-Undang KPK ini. Kalau saya itu ada di dalam konteks ini, jangan sampai terjadi seperti Abraham Samad dan Bambang ini lagi. Karena itu harus ada badan yang mengawasi. Badan pengawasan dari ICW. Kalau saya selanjutnya berharap baik DPR, kalau memang DPR mau mencirikan adalah pendengar aspirasi rakyat, apalagi partai berkuasa katanya adalah partai wong cilik, partai Nasdem adalah partai merestorasi Indonesia, semangat restorasi itu harus muncul. Tidak boleh kemudian muncul artikel-artikel pasal-pasal yang sebenarnya mengkebiri KPK. Alasannya kalau kita dengar, kami tidak memperkuat KPK. Tunjukkan mana pasal yang memperkuat KPK. Karena tidak ada satupun pasal di dalam draft ini yang memperkuat KPK. Oke, saya anggap benar kewenangan bisa melakukan pengawasan. Tetapi desain pengawasan seperti apa yang mau ICW masih tidak melihat ada pasal-pasal yang menguatkan KPK, Pak Suparji. Ya, DPR memiliki fungsi legislasi. Bahwa kemudian bagaimana legislasi dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dan pada akhirnya apakah undang-undang ini bisa mensejahterakan rakyat atau tidak. Oleh karena itu DPR saya kira harus peduli suara rakyat. Tapi pada sisi yang lain rakyat juga harus kemudian berpikir positif terhadap DPR. Sehingga terjadi kolaborasi dan integrasi demi kesejahteraan melalui hukum yang kita ciptakan. Saya sebagai rakyat, saya berharap kalau beliau kepengen ada badan pengawas KPK, saya berharap badan pengawas DPR mereka, pengamat politik, dan LSM. Dan masyarakat. Dan masyarakat. Peran presiden kalau menurut Mas Is. Bagaimana? Peran presiden. Peran presiden harus membela suara terbanyak dari rakyat. Bukan wakil rakyat loh, dari rakyat. Itu dalam kondisi sekarang ini. Kan ketahuan kok. Mana suara setan, mana suara malaikat. Kelihatan ya. Sekarang ini Presiden masih menyatakan tadi tidak tahu bahwa ini berlangsung di DPR untuk pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Posisinya pada tanggal 6 Juni kemarin nyatakan menolak, maksud saya bulan Juni. Terlalu lama. Sekarang harus ada lagi pertemuan dong. Harus ada pernyataan lagi dari Presiden? Dan harus ada pengakuan siapa yang menggulirkan pasal-pasal ini, menggelinding dengan begitu. Nggak mungkin setan. Biar nggak ada yang lepas tangan gitu kira-kira ya. Dan lepas tangan pengawasannya itu lebih baik. Kalau itu memperbaiki KPK dan setuju, ya kita angkat itu. Tapi kalau memperjelek, kita kubur. Benar. Setuju saya, dikubur yang jelek ya Pak ya. Artinya ini juga dibutuhkan bagaimana ketegasan dari semua pihak dan pengawasan juga ya untuk revisi Undang-Undang. Dan rakyat jangan jadi pendiam itu. Baik, terima kasih Mas Is, terima kasih Pak Taufik, Mas Donald dan juga Pak Suparji serta rekan-rekan Kompasinan yang telah bergabung dalam diskusi Kompasinan TV malam hari ini. Saya Cindy Sistiarani undur diri, sampai jumpa.